Terhormat Pak Kapolri, Polres. terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan. Pemirsa Silat RCTI, setelah bergulir cukup panas dan membuat heboh dengan beredarnya video dugaan kekerasan pada sang kekasih hingga memaki-maki institusi Polri, akhirnya Polres Metro Jakarta Pusat telah berhasil melakukan penangkapan pada Leon Dozan atas dugaan penganiayaan terhadap sang kekasih hingga penghinaan institusi. Aktor muda itu diamankan di kediamannya pada Kamis malam 16 November 2023 kemarin. Status Leon pun langsung berubah menjadi tersangka dan dirilis di hadapan awak media dengan tangan diborgol dan mengenakan baju tahanan. Namun yang menjadi sorotan warganet seolah tak ada tatapan penyesalan di mata Leon. Bahkan saat ia mengutarakan permintaan maaf atas perbuatannya, Leon pun sempat salah ucap permintaan maaf kepada Kapolri yang seharusnya kepada Kapolres Jakarta Pusat. Lantas, apa sebenarnya motif Leon Dozan melakukan dugaan penganiayaan bahkan menghina institusi Polri dengan ucapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, Polres. terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan. Telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya. Dan saya menyesal. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridhoa dan keluarga, saya minta maaf. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Berdasarkan hasil visum, terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Ada sesuai dengan hasil visum, ya, ada di bagian tangan, ya, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Sebagai orang tua, Willy Dozan dan Betaria Sonata pun turut hadir untuk mendampingi sang putra menjalani proses hukumnya. Dengan tegas, Willy Dozan mengatakan bahwa ia sangat tidak membenarkan tindakan Leon menghina institusi Polri dan merasa malu, meskipun masih menduga, bahkan mengaku memiliki bukti bahwa video yang beredar adalah editan semata. Namun anehnya terkait penganiayaan, Willy membela bahwa dugaan tersebut tidaklah benar adanya. Menurutnya apa yang terjadi hanyalah keributan anak muda biasa
dengan kontak fisik yang masih dalam batas wajar. Willy juga mengaku bahwa sebelumnya sudah sempat ada pertemuan keluarga dan berniat menyelesaikan permasalahan antara Leon dan kekasihnya secara baik-baik. Tapi mengapa dugaan kekerasan sampai terjadi berkali-kali kepada seorang wanita yang merupakan kekasihnya sendiri hingga sampai 2 kali dilaporkan ke polisi? Jadi memang ada pihak salah di anak saya, tapi nggak separah-parah amat yang dikatakan penganiayaan. Nah, kita ada videonya kan, mungkin udah dapat kan? Yang videonya tuh yang dikatakan Rinoa ini dipukulin, dianiaya. Ternyata kan itu videonya asli ya. Itu kawan saya yang memvideokan. Jadi itu dia mengatakan sendiri kan, tidak dipukuli, ditarik menarik. Namanya kan anak muda pacaran tuh pasti ada ribut, berantem. Cuma mereka mungkin nggak bisa mengatasi amarah gitu ya. Cuma Leon kebetulan diedit itu ada mengumpat tentang institusi polisi. Nah itu yang saya sesalkan. Saya malu dan saya marah. Nah itu yang saya sesalkan. Saya malu dan saya marah. Sudah kita ketemu, artinya anak ini sudah maaf sama ibunya, sama ayahnya, kilaf, udah minta maaf. Cuma memang kita belum bikin video minta maaf. Saya minta tahan dulu, tapi nanti ya gimana hasilnya, mudah-mudahan. Kita kan orang tua namanya juga melihat anak ini belum pernah terjerat hukum. Kita sedang membuat apa nih tadi surat apa? Penangguhan. Artinya ya insya Allah kalau diterima ya, namanya juga kita berusaha, artinya ya biar tahan dulu aja. Tersangka kok dia bagus, biar tahan dulu aja. Tersangka kok dia bagus. Ya sih kejadian pertama itu Oktober. Waktu itu pas udah kayak disandra Noah di basement seperti itu. Udah gitu video itu dikirim ke saya kan, ke mamanya. Jadi Noah itu memberitahukan bahwa posisi dia saat itu seperti itu, nangis gitu. Jadi dia ketakutan, mama Noah takut. Bagian tangan di sini, ada di bagian sini. Namun ibarat pepatah, nasi kini sudah menjadi bubur. Leon Dozan harus menjalani proses hukum di balik jeruji besi. Ia bahkan terancam 2 pasal sekaligus, yakni dugaan penganiayaan dan penghinaan institusi dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Di balik semua pembelaan yang dilakukan kedua orang tuanya, Leon menuai hujatan dari warganet atas tindakan tak pantas yang ia lakukan terhadap wanita, apalagi kekasihnya sendiri. Menyaksikan apa yang terjadi kepada sang putra, air mata Betaria Sonata bahkan sampai pecah karena tak menyangka Leon harus berada di posisi yang seperti sekarang. Lantas benarkah pihak keluarga masih akan berusaha untuk mengajukan penangguhan penahanan agar Leon Dozan tidak menjalani hukuman di balik jeruji besi? Kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial, bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP ya, terhadap tersangka. Untuk pasal 351, ancaman hukuman adalah 5 tahun. Ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sedih lah ibu kan, baru pertama kali. Kasihan, dia kan anak kesayangan lah. Ya, anak kesayangan. Jadi ya udahlah, udah. Saya cukup lah ya, saya rasa saya udah. Anak setia, anak manis. Anak Leon itu. Sebenarnya Leon tuh anak baik. Kalau udah cinta memang bener-bener itu aja gitu loh. Jadi saya kaget lihat kejadian kayak gini, apalagi sampai ke tempat seperti ini. Dan hilapnya dia itu yang bikin saya kaget. Tapi saya
men- me- mer- mer- mendinginkan dia, menasehati dia supaya dia ikhlas menerima cobaan hidup yang seperti ini. Jadi saya tekankan dia untuk ikhlas terima, terus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ini tanggung jawabnya nih. Ya, saya bilang ingat, berani berbuat harus berani tanggung jawab. Saya bilang ingat, berani berbuat harus berani tanggung jawab. Aduh, kalau sebagai saya sendiri sih tinggalin ya, karena udah nggak layak laki-laki kayak gitu. Nggak ada, nggak butuh, nggak ada kata maaf, nggak ada kata maaf. Kisah pilu mengalami dugaan tindak kekerasan oleh kekasihnya sendiri juga hadir dari seorang Mahalini. Ternyata sebelum menjalin hubungan dengan Rizky Febian, Lini sempat trauma karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh mantan kekasih. Ia bahkan pernah diselingkuhi sampai 4 kali serta mengalami berbagai tindakan yang melukainya secara fisik. Parahnya lagi di saat hubungan mereka sudah berakhir, Lini yang kala itu tengah mengikuti Indonesian Idol masih terus dihubungi oleh sang mantan. Namun bukan meminta maaf, ia justru mengirimkan pesan yang berbau body shaming atau penghinaan terhadap bentuk tubuh Mahalini kala itu. Semua perlakuan mantan kekasihnya sempat membuat Lini trauma dan cukup lama menyembuhkan luka di hatinya. Sumpah gue pernah sama satu cowok terus diselingkuhin 4 kali. Gue pernah diendang, gue pernah diendang. Terus gue pernah di body shaming waktu gue di Idol. Jadi waktu di Idol gue tuh udah putus sebenarnya. Gue udah putus, terus kayak dia tuh masih ngejar-ngejar. Terus dia bilang kayak kamu tuh jangan gendut-gendut gitu dong, bla 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 bla. Tapi dia masih ngejar gue. Selain Mahalini, di balik keceriaan yang selama ini ditunjukkan, siapa sangka jika penyanyi Andin mengaku pernah mengalami tindakan kekerasan dari mantan kekasihnya. Bahkan setelah sempat dimaafkan dan kembali bersama, Andin kembali mendapatkan tindakan tidak menyenangkan tersebut hingga berulang kali selama 9 bulan. Akibatnya hal itu sempat meninggalkan trauma mendalam dan membuat pelantun tembang Let It Be My Way ini harus menjalani proses penyembuhan traumanya itu. Andin mengaku kekerasan yang dialaminya sempat membuatnya takut untuk bercerita kepada orang tua, apalagi sampai harus lapor ke polisi. Dari pengalaman pahitnya tersebut, Andin bersyukur sudah melewatinya dan kini hidup bahagia dengan sang suami Irfan Wahyudi serta kedua buah hatinya. Ia juga berharap orang lain yang belum bisa berpisah dari pasangan manipulatif bisa keluar secepatnya. Lantas, apa kata psikolog terkait kasus kekerasan yang sudah terjadi walau masih berpacaran? Gue pulang ke rumah bonyok gitu mukanya. Ada satu masa di mana kayak mata gue tuh bener-bener nggak bisa melek, Nil, kayak lo petinju kena tinju gimana sih? Tapi gue bilang gue sangat menutupi itu gitu, seolah-olah semuanya baik-baik aja. Gue bilang gue jatuh. Gue nggak bilang gue dipukulin. Aku merasa ini perlu diceritakan, mungkin bisa memberikan insight lain bagi teman-teman lain yang juga mengalami hal yang serupa gitu. Perempuan-perempuan lain yang juga berada dalam situasi yang seperti aku pada saat itu. Perilaku kekerasan tidak mungkin ujuk-ujuk muncul. Dia pasti punya riwayat, dia pasti kalau sederhananya itu punya bakat. Nah, bakat ini bisa kita sebut juga nanti dalam konteks gangguan mental yang mempengaruhi terbentuknya itu.